jahat. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Ramadan dijadikan Sayyidus Syuhur atau Ramadan Syahrul Mubarakun, Syahrul Afiqun? Minimal ada 3 kriteria atau 3 ciri Ramadan ini menjadi unggul. Yang pertama, karena diwajibkannya saum Ramadan. Sebagai tadi di ayat yang tadi disampaikan, karena kita diwajibkan bagi orang mukmin diwajibkan untuk melakukan saum. Nah, saum ini diwajibkan pada bulan Ramadan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan di bulan ini, artinya hadir di bulan Ramadan ini, maka berpuasalah. Ayat perintah puasa yang tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi sehingga dengan diwajibkannya syahrul pada bulan Ramadan, memang secara sejarah tahun kedua Hijrah diwajibkan. Rasulullah menjalankan saum itu 9 kali selama hidupnya. Setelah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan turunnya ayat yang tadi, karena bahwa ayat-ayat tentang perintah saum ini yang berhubungan dengan saum Ramadan dan sekaligus hal yang berhubungan dengan saum itu bisa dibaca, dilihat, ditelaah di surah Al-Baqarah dari ayat 183 sampai 187 secara khusus dan berurutan Allah menjelaskan tentang saum ini. Nah, maka ketika Allah merintahkan saum di bulan Ramadan ini menjadi ciri bahwa Ramadan menjadi Sayyidus Syuhur, Ramadan menjadi Syahrul Afiqun. Karena memang setahun sekali kita diwajibkan untuk menjalankan saum, yaitu di saum Ramadan. Walaupun saum wajib itu banyak, bukan saum Ramadan. Ya, seperti saum qadha. Artinya ketika kita pada bulan Ramadan tidak bisa menjalankan saum karena sakit atau karena memang musafir di perjalanan, dan tentu sakit dan di perjalanan ini yang memenuhi persyaratan harus buka, maka bisa melaksanakan buka fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka diganti di hari yang lain. Maka nanti mengganti hukumnya itu namanya saum qadha. Itu yang wajib. Saum nadar juga jadi wajib hukumnya bagi orang yang nadarnya. Saum kifarat juga menjadi wajib hukumnya ketika punya kifarat, ya, baik kifarat sumpah maupun kifarat ketika berhubungan intim di siang hari di bulan Ramadan. Ada kifaratnya menjalankan saum 2 bulan terus menerus seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi saum wajib itu bukan hanya Ramadan, hanya memang secara umum perintah menjalankan ibadah saum kepada orang-orang mukmin, maka ini menjadi hukumnya wajib. Karena qadha, nadar, kifarat itu kan ke orang tertentu kan. Ini sifatnya umum ya. Jadi yang dikatakan mukmin, yang dikatakan orang beriman, maka dia wajib menjalankan saum. Karena saum ini panggilan orang yang beriman, panggilan untuk melakukan ibadah saum. Nah, yang kedua, keunggulan Ramadan itu karena di bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Quran. Nuzul Al-Quran yang kita kenal, bahwa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Sehingga Allah menyampaikan di dalam Al-Quran bahwa Al-Quran Allah menurunkan di bulan Ramadan itu. Sehingga perintah kita untuk mengimani Al-Quran, untuk belajar Al-Quran, untuk memahami Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, tentu ini bagi kita umat muslim, karena Al-Quran menjadi sumber kehidupan bagi kita semua, baik kita sebagai hamba Allah maupun kita sebagai sisi makhluk di antara makhluk kita. Artinya hablum minallah dan hablum minal makhluk, baik dengan manusia maupun dengan binatang, dengan hal lain, makhluk-makhluk lain, tentu kita dipedomani dengan dasar-dasar kehidupan yang ada dalam Al-Quran. Sehingga jelas Allah menurunkan Al-Quran ini di bulan Ramadan. Yang ketiga, keunggulan bulan Ramadan karena adanya nanti Lailatul Qadar. Nah, tentang Lailatul Qadar ini tentu ada bahasan khusus Pak DKM. Namun secara sepintas,
Lailatul Qadar ini kan malam kemuliaan yang tentu menurut satu pendapat ulama justru dari tanggal 1 Ramadan sampai akhir. Tapi ada lagi ulama yang menjelaskan justru lebih di akhir Ramadan, 10 akhir Ramadan. Sehingga 10 akhir Ramadan lebih diharapkan, dan memang umat muslimin muslimat, mukminin mukminat harus merindukan atau artinya harus berlomba-lomba untuk datang untuk beriktikaf dan beribadah di rumah tentunya dengan niat ikhlas. Nah, digiatkan, disemangatkan di akhir Ramadan. Di akhir Ramadan juga masih diperinci lagi, yaitu hari-hari ganjil atau malam-malam ganjil, ya, malam-malam ganjil. Nah, ini saya kira hal-hal yang berhubungan dengan keagungan bulan Ramadan. Jadi ada 3 ciri: satu, diwajibkannya saum; kedua, karena memang turunnya Al-Quran; ya, ketiga, adanya Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, ini juga berhubungan dengan diturunkannya Al-Quran. Ayat tentang Allah menurunkan Al-Quran yaitu di bulan Ramadan. Memang sepakat para ulama tanggal 17 Ramadan. Saya kira ini sekilas tentang keagungan bulan Ramadan. Maka mudah-mudahan kita bisa mengisi terus amaliyah-amaliyah Ramadan, baik yang wajib maupun yang sunnah, kita isi terus, laksanakan terus, sehingga mudah-mudahan pada akhirnya kita terbebas dari api neraka. Karena dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 10, ya, tanggal mungkin sampai terakhir, ya, bukan berarti 10 awal, 10 kedua, 10 ketiga, 10-nya selama bulan Ramadan ini Allah menurunkan rahmat, menurunkan maghfirah, dan membebaskan dari api neraka. Maka isi semua kesempatan waktu ini supaya kita bisa memaksimalkan. Mudah-mudahan dengan maksimalnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mudah-mudahan kita bisa terbebas dari dosa berdosa kita. Karena ada jaminan dari Rasulullah SAW, tentu dari wahyu Allah yang didahulukan oleh Rasulullah SAW. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan karena Allah, dengan ikhlas menjalankannya, maka akan terbebaskan dari dosa. Artinya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdahulu. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, insya Allah. Saya kira sekian.